begitu. Kalau jawabannya suka, ya, kalau jawabannya suka, maka angkat tangan kanan. Tahu tangan kanan? Boleh angkat tangan kanannya. Ya. Kalau jawabannya tidak suka, angkat tangan kiri ya. Mengerti? Nah, saya nanti akan sebutkan beberapa hal tentang keluarga. Jadi apa yang dilakukan dalam keluarga, apa yang terjadi antar anggota keluarga. Kalau kalian suka, angkat tangan kanan ya. Kalau kalian tidak suka, angkat tangan kiri. Siap? Siap. Baik, yang pertama, makan bersama keluarga, suka atau tidak suka? Nah, semua kanan. Puji Tuhan, berarti tidak pernah melewatkan makan bersama ya. Yang kedua, disuruh-suruh mama, suka tidak suka? Remak pun suka nih. Laki-laki banyak tidak suka nih, kelihatan. Ada yang angkat tangan kiri. Ada yang tidak mengangkat tangan. Maksudnya apa ini? Takutkah dilapor gurunya? Yang ketiga, disuruh papa bikin kopi. Laki-laki banyak kiri. Gak bisa bikin kopi kah? Yang keempat, disuruh-suruh kakak. Banyak yang menggeleng-geleng. Disuruh jaga adik. Enggak ada adik. Ada yang gak mau. Yang keenam, diperbolehkan main HP. Semuanya. Yang ketujuh, dikasih uang jajan. Terima kasih untuk antusiasnya ya, sudah menjawab pertanyaan. Nah, dari sini kita semua punya pengalaman manis dan juga punya pengalaman pahit tentang keluarga. Jadi ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Dan ternyata keluarga itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang mau memberikan apa yang kita mau terus. Tidak ada yang mewujudkan apa yang kita inginkan terus. Tetapi kita tidak bisa memilih keluarga. Kita tidak bisa memilih, oh saya mau dilahirkan di keluarga yang itu, Tuhan. Oh saya mau dilahirkan di keluarga yang duitnya triliunan, Tuhan. Atau saya mau dilahirkan di keluarga yang tinggalnya di Amerika, Tuhan, jangan di Sababila. Tidak bisa. Tetapi kenyataannya keluarga memang tidak sempurna. Kita tidak bisa memilih di mana kita mau dilahirkan. Di keluarga seperti apa. Bapak Ibu Saudara, sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga Yusuf. Dalam bacaan kita sesuai seturut dengan tema Natal tahun ini. Jadi pada saat itu Yusuf itu sedang kalut pikirannya. Dia itu bingung, dia ragu, dia kecewa ketika dia mengetahui bahwa Maria ini akan mengandung yang bukan anaknya. Sehingga ada keinginan dalam diri Yusuf, tidak jadi sajalah saya menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami dari Maria. Karena apa yang sudah terjadi itu di luar dari apa yang diinginkan oleh Yusuf. Tapi nyatanya dalam bacaan kita tadi, ada malaikat Tuhan yang datang dalam tidur Yusuf dan mengatakan apa di sana? Ayo, ada yang memperhatikan bacaannya? Ini hal yang harus digenapi agar melalui keluarga Yusuf dan Maria seorang anak lahir yang menjadi penebus dosa manusia. Siapa itu? Yesus. Apa respon Yusuf? Dia tidak membantah.
Dia tidak memberontak, dia tidak protes, dia tidak bertanya, dia lakukan apa yang mau Tuhan. Dia kerjakan apa yang dimau oleh Tuhan. Dia ambil Maria menjadi istrinya. Karena dia tidak bisa memilih. Dia tidak bisa memilih keluarga yang dia inginkan, tapi dia tahu ketika Tuhan letakkan dia di keluarga itu, Tuhan punya rencana yang besar, memakai keluarganya. Kawan-kawan, terkhususnya siswa-siswi SMP Negeri 4 Dusun Selatan, maka ketika kita diletakkan di satu keluarga, meskipun banyak kekurangan, mamahku maraat, papaku cerewet, kakakku banyak mau, adikku mengganggu, uang jajanku tidak sama dengan dia. Aku punya HP mereknya ini, dia punya HP merek itu. Memang tidak semua sesuai keinginan kita. Tapi ketika Tuhan tempatkan kita di situ, Tuhan mau kita jadi berkat di tengah keluarga itu. Jadi panggilan kita itu di tengah keluarga tidak sederhana. Ada maksudnya Tuhan. Ada maunya Tuhan. Ada yang mau Tuhan kerjakan dari diri kita. Supaya kita boleh jadi berkat buat mama papa kita. Jadi berkat buat kakak kita. Jadi berkat buat adik kita. Meskipun kita tidak bisa memilih sama seperti seorang Yusuf. Jadi bagaimana pertanyaannya supaya kita bisa jadi berkat dalam keluarga? Ada yang bisa jawab? Bagaimana pertanyaannya supaya kita bisa menjadi berkat dalam keluarga? Yang pertama kita belajar dari Yusuf ya. Yusuf kecewa dengan keadaan keluarganya, tapi dia tidak kabur. Dia tidak tinggalkan keluarga itu. Jadi kita belajar dari Yusuf, meskipun keadaan dalam kehidupan keluarga itu kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita, jangan pernah kita tinggalkan keluarga kita. Mungkin kalian belum mengerti sekarang, tapi setelah dewasa nanti banyak hal yang akan kalian temukan dan membuat kalian kecewa. Tapi jangan sekali-kali tinggalkan keluarga. Yang kedua, Yusuf mendengar suara Tuhan. Jadi ketika diperintahkan Tuhan, ia mendengar, ia tidak marah, ia tidak memberontak. Maka kita belajar menjadi pribadi yang dengar-dengaran juga. Kalau kita mau jadi berkat dalam kehidupan keluarga. Ada yang dengar-dengaran tidak di sini? Apa yang baik, apa yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, itu dinyatakan melalui pribadi orang tua. Maka belajarlah menjadi pribadi yang mendengar terlebih dahulu sebelum mengatakan protesnya. Maka kita bisa jadi berkat dan sukacita dalam kehidupan keluarga. Dan yang ketiga, Yusuf taat dalam hal sederhana. Dia taat menjadi seorang ayah dari Yesus. Dia taat menerima istrinya. Maka kita juga belajar taat dalam hal-hal sederhana. Apa hal-hal sederhana dalam kehidupan keluarga? Contoh, ada yang mau jawab? Ya, saling mengasihi. Apalagi? Sederhana, yang sederhana, kita coba taat. Tadi kayak yang tidak mau menjaga adik tadi, itu sederhana itu. Tapi tangan kiri semua ngangkat sebelah sini. Kita coba melakukan hal-hal sederhana untuk berdampak baik dalam kehidupan keluarga ini. Maka Bapak Ibu Saudara, sidang masa raya Natal terkhususnya siswa-siswi SMP Negeri 4, baru kita bisa melaksanakan subtema. Baru kita bisa melaksanakan saling mengasihi itu. Kalau kita sudah menerima keluarga kita, kita mau taat, kita mau sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, kita juga mau dipakai oleh Tuhan dalam keluarga kita. Baru kita bisa saling mengasihi. Oleh karena itu, mari bagaimanapun keadaan keluarga kita, dengan kurang, dengan lebihnya, dengan berbagai karakternya, dengan berbagai perbedaannya, dengan berbagai keunikannya, terima dan syukuri, kita boleh diletakkan Tuhan di sana.
terima dan syukuri kita boleh ditempatkan Tuhan di sana. Tuhan punya rencana besar untuk kita, maka kita dimampukan oleh Tuhan dengan kasih-Nya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya ajak kita membaca subtema. Nyaring-nyaring lah.